9 per 5. 9/5 kali Derajat Celcius. ditambah 32 derajat. Kalau dari Fahrenheit ke Celsius 5/9. 5/9 Kali derajat Celcius. Fahrenheit Oh, Fahrenheit. dikurang 32 derajat. Kalau dari Celsius ke Kelvin dari Celsius ke Kelvin Itu Celsius ke Kelvin derajat Celsius ditambah berapa? Ditambah 32. Celsius ke Kelvin 273. 273. Kalau Fahrenheit ke Reamo Itu 9/4 tambah 32. Fahrenheit ke Reamo 5/4. 5/4. 4/5 Ini. Fahrenheit ke Reamo Ini. dikali derajat Fahrenheit dikurang 32. Kalau Fahrenheit ke Kelvin Oh, ini. 5/9. yang betul Sa Iya, 5/9. Menurut Fahrenheit ke Salah dulu ya. Kelvin itu derajat Fahrenheit dikurang 32 derajat ditambah renta kok 273. 273. Sekarang ada contoh soal. Contoh soal sejauh-jauh dari ini kan semua rumus kan soal di sini toh. Jadi semua bisa. Ibu baca contoh soal. Seorang anak, suhu badan seorang anak adalah 37 derajat Celcius. Adalah 37 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut dalam skala Fahrenheit? Berapa suhu tersebut dalam skala Fahrenheit? Sudah kok? Sudah. Oke, silakan kerja. Celcius. Ini Fahrenheit ke Celsius. Berarti Fahrenheit ke Celsius berarti adik-adik pakai yang ini.
Oke, 66,6 ditambah 32. Oke, berarti betul ya. Ibu kasih tambah satu contoh soal. Mau toh? Ya boleh. Ganti angka sah. Bisa. Oke, pengganti angka ya. Yang 37 derajat ini diganti dengan 45. 45 derajat Celcius. Oh iya, 9. Lucu-lucu. Sekarang ini ada tugas buat kalian. Duduk dalam bentuk kelompok, 3 kelompok. Jadi mau hitung atau mau bagi dari adik-adik? Ibu, bilang seimbang hitung saya. Seimbang. Betul ibu. Berarti hitung sampai 3, 1, 2, 3 sampai gitu ya? Iya ibu, supaya seimbang. Oke, hitung 2, 3, 2. Ibu ketiga. Satu di mana? Soal baik kalau ada angka begini. Soal tanggal bangsa. Nanti ibu baca soal ya, atau ada yang baca soal? Atau foto ibu? Nanti habis presentasi ya. Ya. Oke, ibu baca soal ya. Ya ibu. Yang pertama, sudah kok? Sudah. Mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka? Mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka? Mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka dapat dengan cepat mencair? Pada saat mengisi bongkahan es, mengapa pada saat mengisi bongkahan es permukaan luar gelas menjadi basah? Permukaan luar gelas menjadi basah. Sudah. Yang ketiga, mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya? Mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya? Mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya? Sudah kok? Sudah. Oke, silakan kerja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya, Joko Tanapan. Baik, yang pertama, mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka dapat dengan cepat mencair? Jawabannya situ yaitu suhu lingkungan. Perbedaan suhu lingkungan menciptakan gradien termal.
suhu lingkungan sekitar lebih tinggi daripada titik leleh es krim sekitar 0 derajat Celcius atau lebih rendah tergantung komposisi. Yang berikut adalah proses perpindahan panas. Panas berpindah dari lingkungan ke es krim melalui 3 mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah kontak langsung antara es krim dan permukaan wadah serta udara serta menyebabkan perpindahan panas dari matahari ke es krim. Yang berikut adalah konveksi. Gerakan udara di sekitar es krim mempercepat perpindahan panas. Udara yang lebih hangat menggantikan udara dingin yang telah menyerap panas dari es krim. Yang berikut adalah radiasi. Radiasi itu adalah menyerap radiasi panas dari matahari atau sumber panas lainnya di sekitar tempat itu. Yang berikut adalah komposisi es krim. Es krim mengandung air, lemak, dan gula. Itu yang menyebabkan es krim mencair ketika menyerap panas dari matahari. Yang berikut soal kedua, yaitu mengapa pada saat mengisi bongkahan es permukaan luar gelas menjadi basah. Jawabnya adalah ketika gelas diisi air itu mengalami kondensasi. Udara di sekitar gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi dengan es, permukaan gelas menurun secara drastis. Proses ini dapat dijelaskan lebih detail dengan 4 mekanisme, yaitu udara mengandung uap air, suhu permukaan gelas turun, uap air mengembun, dan air menempel pada gelas. Yang artinya semakin tinggi kelembapan udara dan dingin es, semakin banyak uap air yang akan mengembun dan semakin basah permukaan gelas. Fenomena ini juga sering terjadi pada minuman dingin lainnya, bukan hanya es. Contohnya seperti pop ice dan minuman dingin pada lainnya. Yang berikut adalah mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Itu karena proses pembuatan kopi. Kopi dibuat dengan air panas yang mentransfer panasnya ke bubuk kopi. Proses penyejuan ini menghasilkan minuman kopi dengan suhu yang jauh lebih tinggi daripada suhu ruangan. Perbedaan suhu. Ada perbedaan suhu yang signifikan antara kopi panas, lingkungan, dan sekitarnya. Hukum termodinamika mengatakan bahwa panas akan selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dan berikut adalah pelepasan panas. Kopi panas secara bertahap melepaskan panas ke lingkungan melalui beberapa mekanisme. Di sini ada 3 mekanisme seperti di atas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama itu konduksi. Konduksi itu adalah panas berpindah dari kopi melalui dinding cangkir ke udara di sekitarnya. Yang berikut adalah konveksi. Udara yang lebih hangat di sekitar cangkir naik dan digantikan oleh udara yang lebih dingin. Artinya dalam proses ini mempercepat proses pendinginan. Yang berikut adalah radiasi. Kopi juga melepaskan panas dalam bentuk radiasi inframerah. Yang terakhir adalah proses pendinginan bertahap. Proses pelepasan kopi ini berlangsung secara bertahap sampai suhu kopi mencapai kesetimbangan termal dan lingkungan sekitarnya. Artinya suhu kopi akan terus menurun hingga sama dengan suhu ruangan. Singkatnya, secangkir kopi lebih panas daripada lingkungannya karena perbedaan suhu awal dan proses pelepasan panas secara bertahap menuju ke kesetimbangan termal. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Pas. atau tambahan. Pas, lebih pas. Sekian dari kami. Terima kasih untuk kelompok 3. Apa sih? Kelompok berapa lagi? Selamat pagi teman-teman semua dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang soal-soal berikut yang akan dibacakan oleh teman saya Karis yang sebelah saya. Baik, terima kasih untuk saya. Saya mungkin akan menambahkan sedikit kalau menitanya kelompok 3 sudah sangat detail. Yang pertama, kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka dapat dengan cepat mencair. Hal tersebut dikarenakan cara menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Suhu udara di luar ruangan biasanya lebih tinggi daripada suhu di dalam freezer atau tempat penyimpanan es krim, sehingga panas tersebut ditransfer ke es krim yang menyebabkan es krim mencair. Yang kedua, soal yang kedua, mengapa saat mengisi bongkahan es permukaan luar gelas menjadi basah?
Permukaan luar gelas yang berisi es menjadi basah karena adanya kondensasi uap air yang ada di udara sekitar gelas akan mendingin dan berubah menjadi titik air ketika bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin. Yang ketiga, mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya? Secangkir kopi memiliki suhu lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya karena kopi baru saja diseduh atau dipanaskan. Dan energi panas yang terkandung dalam kopi tersebut lebih besar dibandingkan energi panas yang ada di udara sekitarnya. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Kiranya ada pertanyaan atau tambahan dari kawan-kawan sekalian kami. Jika tidak ada, terima kasih. Perhatian ke depan ya. Ini kelompok terakhir. Selamat pagi guru dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya Salim Tiago. Saya akan menjelaskan jawabannya. Dengan satu, mengapa es krim yang dibiarkan di tempat terbuka dapat dengan cepat cair? Jawabannya karena suhu lingkungan yang lebih tinggi daripada suhu beku es krim. Udara di sekitar es krim menyerap panas dari lingkungan sekitarnya, menyebabkan es krim menyerap energi panas dan mulai mencair. Nomor dua, mengapa pada saat mengisikan es, permukaan luar gelas menjadi basah? Jawabannya, karena adanya proses kondensasi. Udara hangat di sekitar gelas mengandung uap air. Ketika udara ini bersentuhan dengan permukaan gelas yang dingin karena es, uap air tersebut kehilangan energi dan berubah menjadi titik-titik air di permukaan gelas. Nomor tiga, mengapa secangkir kopi suhunya lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya? Jawabannya, karena kopi baru saja diseduh atau dipanaskan, sehingga memiliki energi panas yang lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Energi panas ini secara alami akan berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, sampai suhu keduanya mencapai keseimbangan. Baik, mungkin ini hasil dari presentasi kami. Mungkin teman-teman yang menambahkan atau memberikan kritik, waktu dan kesempatan saja. Pas. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, yang berdasarkan materi yang soal yang sudah diberikan kepada adik itu termasuk materi suhu, es krim, kopi, dan juga es itu termasuk penerapan atau contoh penerapan kehidupan sehari-hari pada materi suhu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kalau mau mengenai ini kita bisa Supaya yang lain? Sudah, Ibu.